Tahun 2020 dibuka dengan adanya bencana alam yang merendam Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Selain bencana alam, ada juga sebuah berita yang menggemparkan banyak pihak. Sosok Reinhard Sinaga, pemuda asal Depok yang menimba pendidikan S3 di Inggris ini, menjadi tersangka karena telah memperkosa 206 pria. Maret 2020, Presiden Jokowi umumkan 2 orang asal Depok positif COVID-19. Orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang, seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek, ibu ini dan putrinya positif corona. Serentak, Indonesia mengalami fenomena panik buying. Pemerintah pun mengumumkan Indonesia darurat COVID dan menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Penusukan Sheikh Ali Jaber saat ceramah juga jadi sorotan. Sheikh Ali Jaber ditusuk oleh seorang pemuda bernama Alpin Andrian. Diketahui pelaku mengalami gangguan jiwa dan pernah melakukan perawatan di rumah sakit jiwa. Nggak cuma berhenti di situ aja, di akhir tahun 2020 ada video 19 detik yang mirip dengan public figure beredar di dunia maya. Tahun 2020 juga banyak melahirkan wajah baru dalam dunia maya. Seperti dokter hits yang satu ini nih. Siapa lagi kalau bukan Dokter Tirta? Dokter yang memiliki gaya habis ini sering diperbincangkan oleh banyak orang. Gimana enggak? Dokter Tirta sendiri nggak henti-hentinya nih membuat kampanye kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Gayanya yang ngegas jika berbicara membuat nama Dokter Tirta banyak dikenal masyarakat. Ada lagi konten kreator baru bernama Vicky Naki. Untuk kalian yang suka nonton video-video receh, pasti udah nggak asing lagi nih sama sosok yang satu ini. Dirinya selalu ngegombalin cewek-cewek lewat Ome TV, guys. El español y el portugués es muy similar, es casi lo mismo, ¿sí? Es similar, pero no es lo mismo. Lalu berikutnya ada aksi yang buat melotot banyak orang, yaitu YouTuber kembar The Connell Twin yang memasang foto-foto syurnya dalam situs OnlyFans. Dirinya diduga melakukan jual diri dalam situs OnlyFans-nya loh guys. Kalau ada kopi pasti ada Zuzu dong, ya biar mantep. Kayak lagu yang hit sepanjang 2020 ini nih guys. Mipan Zuzuzu, Zuzuzu. Mipan Zuzuzu, Zuzuzu. Nah, lagu Mipan Zuzu ini diduga dari salah satu iklan brand madu di Rusia nih guys. Las cosas se van a poner muy feas. Y yo no sé de quedarme quieta. Selama 2020, gak afdol nih kalau nggak ditemenin sama film-film yang seru. Kayak film serial Netflix yang satu ini nih, Money Heist. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171. Film ini menceritakan tentang penjahat yang merampok sebuah bank dan menyandera seluruh orang-orang yang ada di dalam bank tersebut. Este es un momento maravilloso. November 2020,
rakyat Indonesia digemparkan oleh berita korupsi yang melibatkan 2 orang menteri, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjerat korupsi ekspor benih lobster dan Menteri Sosial Juliari Batubara terlibat korupsi bantuan sosial untuk COVID-19. Nilainya pun fantastis, yaitu 17 miliar rupiah guys. Lalu ada pula pilkada yang digelar pada tahun ini. Hal ini banyak menuai pro dan kontra. Rakyat seakan berpikir bahwa pemerintah hanya fokus kepada urusan pilkada dan tidak berfokus kepada penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, yang terakhir nih, ada kemenangan Joe Biden dalam Pilpres 2020 di Amerika Serikat. Dalam kemenangan Joe Biden disebut adalah salah satu bentuk dari konspirasi yang sudah diramal sebelumnya dalam film The Simpsons. Gimana ya guys? Di balik keseruan yang terjadi selama tahun 2020, tak sedikit juga meninggalkan kesedihan yang mendalam. Mulai dari tenaga medis yang harus berpulang ke pangkuan pencipta akibat kelelahan dan terinfeksi COVID-19 dalam menangani pasien corona, sampai para tokoh, artis, dan musisi tanah air yang menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun ini. Mulai dari musisi legend tanah air Didi Kempot, Glenn Fredly, Alan Wangsa, Kobe Bryant, Joko Santoso, Hashim Wahid, Omas, Ashraf Sinclair, Ardi Kurdi, dan banyak lagi figur-figur yang meninggalkan kesedihan yang mendalam pada tahun ini. Hai semuanya. Hai. Annyeong. Ya, gue Feby. Di sini ada Agam. Hai. Ada Ana. Ada Ade. Hari ini kita mau membahas tentang 2020. Nah, gimana nih 2020-nya kalian? Nih Gam, lu sendiri gimana nih Agam? Bicara tahun 2020, kalau gue pribadi, 2020 gue kayaknya ada yang kurang sih. Dan nggak tahu sih versi kalian kayak gimana. Kalau gue pribadi, kurang aja sih menurut gue ya. Gue yang pernah kerja, terus WFH gitu kan, karena pandemi kan, WFH selama 3 bulan gitu. WFH selama 3 bulan itu kita nggak bisa kemana-mana gitu. Sampai gue maaf ya, gue perokok. Gue sempat beli rokok itu stok untuk 1 minggu. Waktu itu emang nggak boleh nggak boleh keluar sama sekali menurut gue pas baru-baru pandemi ya. Jadi gue kalinya keluar hanya untuk membeli rokok stok untuk seminggu. Iya sih, benar juga. 2020 juga gue kebanyakan WFH, terus gue dapat pengurangan karyawan, jadi gue jobless juga kemarin. Terus juga gara-gara LDR, gara-gara pandemi juga ya kan, gue jadi putus cinta juga. Nah, lu gimana nih Dek kalau? Iya, jadi gue di tahun ini sih gue benar-benar ngerasa bener-bener kayak no life lah gitu, kayak nggak ada kehidupan. Jadi gue cuma ngeliat kehidupan gue hanya selebar laptop gue aja. Kalau sendiri gimana nanti? Kalau gue sendiri pasti nggak beda jauh sih kayak teman-teman yang lain. Kayak ngerasa singkat banget, kaget kok tiba-tiba udah di bulan Desember gitu. Apalagi di tahun ini kan kita kayak kemarin Lebaran itu nggak bisa ngerayain bareng-bareng sama keluarga yang lain yang di luar kota. Kayak gue nih di bulan Desember yang merayakan Natal nggak bisa juga, nggak ada ibadah Natal. 2020 tinggal hitungan hari. Semoga tahun 2021 akan lebih baik untuk aku, kalian, dan kita semua. Selamat tahun baru Sobat Kuyo.